Oke, kali ini kita akan masuk ke perancangan dari kolom distilasi multi komponen. Kita akan masuk ke step-stepnya terlebih dahulu. Gimana sih caranya kita merancang suatu kolom distilasi multi komponen? Oke, yang pertama kalian harus melakukan pencatatan untuk data-data yang diketahui. Dari kondisi operasi mungkin, komposisi fitnya bagaimana, lalu key-nya berapa, reflux rasionya berapa, kalian bisa catat data yang diketahui, kemudian tentukan komponen siapa atau komponen mana yang menjadi light key dan komponen mana yang menjadi heavy key. Kemudian yang ketiga, kalian harus menentukan atau mencari kondisi operasi yang sesuai dengan kolom distilasi multikomponen. Jadi namanya kita merancang, biasanya data-data yang diketahui itu sangat terbatas. Nah, kita bisa mencari dengan bantuan VLE mungkin kondisi-kondisi operasi yang belum diketahui. Kondisi operasi yang nantinya harus kita ketahui itu ada tekanan dan temperatur feed, tekanan dan temperatur distilat, tekanan dan temperatur bottom. Misal yang diketahui di soal, temperatur feed, temperatur distilat, dan temperatur bottom. Maka kamu harus mencari tekanan feed, distilat, dan bottomnya berapa. Setelah kondisi operasi ketemu semua, lalu kamu harus menentukan komposisi vapor dan liquid di feed, di distilat, dan di bottom. Makanya kita kemarin belajar tentang VLE. Yang nomor 2 kita belajar tentang key component. Lalu yang ini kita belajar tentang bubble dan dew point. Fungsinya adalah untuk merancang suatu kolom destilasi. Yang kelima, setelah komposisi vapor liquid ketemu, kalian akan otomatis bisa menyusun neraca massa kolom distilasi multi komponen. Jangan lupa rumus dari neraca massa. Massa masuk sama dengan massa yang keluar, lalu cara mencari fraksi massa, fraksi mol. Kalian tetap harus mengingat hal tersebut. Kemudian hitung jumlah stage minimum, menentukan reflux minimum, menghitung jumlah stage teoritis. Jadi kalau 6 tadi minimum, sekarang teoritis. Lalu yang ke-9, kalian nanti bisa mengetahui di mana sih lokasi feed plate kalian. Jadi kalau ada kolom distilasi, kalau tadi saya sebut, biasanya feed plate-nya itu ada persis di tengah, tapi pada kenyataannya ada banyak kolom distilasi yang feed plate-nya itu nggak pas di tengah kolom. Jadi kita bisa menghitung feed kita nanti masuk pada plate keberapa, atau pada tray keberapa, atau pada stage keberapa. Kemudian kalian bisa menghitung beban kondensor, menghitung beban reboiler. Jangan lupa tadi ada simbol LV dan LV aksen untuk stripping dan enriching section. Kemudian yang ke-12, kalian akan menentukan spesifikasi kolom distilasi yang meliputi ini banyak hal, dari liquid vapor flow factor, kecepatan floodingnya, laju alirnya, sampai ke perancangan tray. Dan poin terakhir adalah kalian menghitung dimensi dasar kolom distilasi yang step 13 tidak saya ajarkan karena kalian sudah mendapatkan materi tersebut di mata kuliah yang kemarin, perancangan alat 1. Kalian sudah bisa harusnya merancang diameter, tinggi silinder berapa, tebal silinder berapa, tebal tutup atas berapa, tebal tutup bawah, dari sini lalu tinggi total, tinggi tutup atas, tinggi tutup bawah, volumenya berapa, kalian sudah harus bisa merancang step ke-13 karena sama persis yang sudah diajarkan di semester lalu pada perancangan alat 1, yaitu perancangan bejana pendek. Gunakan persamaan atau rumus-rumus tersebut untuk menghitung dimensi dasar kolom distilasimu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi nanti dari step 1 sampai ke 13, saya cara mengajarnya adalah dengan memberikan satu soal, lalu kita kerjakan bareng-bareng step per stepnya untuk bisa merancang sebuah kolom distilasi. Soal yang pertama, suatu kolom distilasi digunakan untuk memisahkan
propana. Oke, tujuannya kita mau pisahin propana dari zat pengotornya. Zat pengotornya apa aja? Ada N-butan dan ada N-pentan, sehingga total ada 3 komponen. Kemudian di sini komposisi fit propana diketahui ya sebanyak 8.820 kg, N-butan 8.718 kg, dan N-pentan sebanyak 7.215 kg. Jadi diketahui komposisinya dalam massa. Kondisi operasi ternyata juga diketahui. Yang diketahui hanya tekanannya saja. Tekanan atas enriching section 7 atm, tekanan feed 6 atm, dan reboiler 6 atm. Di sini kalian diminta hitunglah kondisi operasi yang belum diketahui. Berarti tadi ada temperatur ya yang belum diketahui. Lalu rancanglah kolom distilasi tersebut. Diselesaikan dengan 13 step yang sudah saya jelaskan sebelumnya. 13 step ini akan saya jelaskan sampai sebelum UTS, sehingga nanti UTS kalian adalah merancang sebuah kolom destilasi secara mandiri. Kolom destilasi yang dirancang adalah kolom destilasi multi komponen. Kita langsung masuk saja ke cara pengerjaan latihan soal tersebut. Oke, kita akan langsung masuk ke step pengerjaan dari rancangan kolom distilasi. Untuk soalnya yang ini kalian sudah saya sebutkan tadi ya di awal. Lalu yang pertama adalah catat semua data yang diketahui. Di sini data yang diketahui ada tekanan enriching section, ada tekanan feed, ada tekanan reboiler. Silakan dimasukkan ke masing-masing kolom ini. Lalu di sini ada 2 warna yang saya tuliskan bahwa warna hijau itu adalah sel dengan data yang diketahui dan sel warna orange itu adalah data trial. Jadi nanti kita akan menggunakan trial. Tenang aja, bukan trial and error. Nanti kita akan menggunakan metode Goldstick supaya lebih cepat. Oke, komponennya ada 3, ada propan, butan, dan N-pentan. Lalu masukkan berat molekulnya, kalian bisa mengcopy langsung dari punya saya. Lalu masanya masukkan di sini, kemudian silakan cari berapa mol untuk propan, N-butan, dan pentan. Jangan lupa di total. Kemudian carilah fraksi mol. Kalau kalian lupa, di sini sudah saya tuliskan untuk rumus mol dan untuk mencari fraksi mol. Oke, setelah tabel ini selesai, maka selanjutnya adalah buatlah satu tabel baru yang memuat konstanta Antoan. Jadi di konstanta Antoan tuliskan komponennya ada apa saja, kemudian tuliskan nilai A, B, dan C. Supaya lebih cepat, kalian bisa langsung copy dari punya saya. Di sini saya cantumkan juga boiling point-nya untuk untuk propan, N-butan, dan N-pentan. Masing-masing sudah saya cantumkan boiling point-nya. Dan juga saya tuliskan di sini keterangannya bahwa persamaan ini untuk konstanta Antoannya hanya bisa digunakan pada temperatur dalam satuan Celcius dan tekanan dalam satuan kPa. Oke, jadi nanti semua tekanan dan temperatur harus sesuai dengan tekanan dan temperatur milik persamaan Antoan. Kalau tadi di soal nih ya yang diketahui itu adalah dalam satuan ATM, nanti jangan lupa harus diubah dulu ke kPa. Suhunya juga seperti itu. Suhu nanti yang kita cari harus dalam satuan Celcius karena persamaan Antoanmu menggunakan satuan Celcius untuk suhu dan kPa untuk tekanan. Kemudian, setelah konstanta Antoan ini terpenuhi, kalian harus menentukan siapa yang jadi light key dan siapa yang jadi heavy key dari titik didih. Nah, di sini bisa kalian lihat. Gampangnya ada 3, ini sedikit sekali ya, cepat banget pasti penentuannya. Untuk siapa yang berpotensi menjadi non-key, itu adalah yang selisih titik didihnya sangat jauh. Kalau di sini bisa kita lihat yang sangat jauh itu adalah si N-pentan.
Jadi N-pentan kita bisa anggap dia sebagai non-key. Sedangkan propan dan N-butan itu bisa kita anggap sebagai light key untuk propan dan heavy key untuk N-butan. Tenang aja, nanti ada step yang memastikan bahwa apakah penentuan light key dan heavy key-mu sudah benar. Jadi sementara ini kita akan menganggap si light key-nya adalah propan dan si heavy key-nya adalah N-butan. Oke, setelah kita mencari light key dan heavy key, step selanjutnya adalah kita akan mencari kondisi operasi di feed, distilat, dan bottom yang belum diketahui. Kalau di soal tadi yang diketahui adalah tekanan dari feed, distilat, dan bottom, atau dari enriching section dan stripping section. Sekarang kita harus mengetahui atau mencari tahu berapa sih suhunya, baik itu di feed, distilat, dan di bottom. Yang pertama, kita akan menebak suhu dari feed. Diketahui di sini adalah tekanan feed, di soal tadi dituliskan 6 atm. Jangan lupa 6 atm-nya harus diubah dulu ke kPa. Kenapa kPa? Sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian silakan masukkan T tebak, terserah, boleh 40 derajat Celcius dan lain sebagainya. Kemudian di sini buatlah satu tabel dengan beberapa kolom ini. Yang pertama, tuliskan komponen. Kamu bisa pakai fitur sama dengan, jadi nggak harus nulis propan, N-butan, atau N-pentan terus-terusan. Tapi jangan lupa tuliskan simbol light key dan heavy key yang sudah kamu tentukan tadi. Karena kita sudah menentukan bahwa propan adalah light key dan N-butan adalah heavy key, maka simbol LK dan HK saya sematkan di propan dan N-butan. Kemudian masukkan fraksi mol fit masing-masing komponen, sudah kalian hitung di atas tadi, sehingga tinggal langsung pakai sama dengan. Kemudian cari PI, P masing-masing komponen dengan bantuan Antoan. Suhunya pakai suhu tebak. Kemudian hitunglah KI pakai rumus PI per P. Jadi PI-nya adalah ini, KI sama dengan PI dibagi, P di sini. Karena KPA, satuannya harus KPA. Saya ulangi ya, KI dicari dengan membagi PI dibagi P fit. Masing-masing kamu cari. Kemudian carilah alfa I atau relative volatility dengan cara, ini rumusnya, KI dibagi K heavy key. Jadi di sini kan masing-masing punya angka sendiri-sendiri, misal 1, 2, 3. 4. Kemudian kamu diminta mencari alfa I. Alfa I propan, maka KI propan dibagi KI punyanya heavy. Heavy itu N-butan, maka dibagi KI-nya N-butan. Lalu terus KI dibagi K heavy, maka nanti alfa I-nya N-butan atau alfa I-nya heavy key selalu sama dengan 1. Kemudian untuk N-pentan, maka KI dibagi K heavy key. Lalu di kolom selanjutnya, kalikan alfa I dengan fraksi mol. Kemudian carilah YF. Rumusnya adalah, ini harusnya Y ya. YF sama dengan KI dikali XF. KI ini dikali XF. Lalu cari log alfa I. Tinggal sama dengan log angka yang di sini. Oke? Nah, jangan lupa bahwa YF-nya harus kamu total. Kita karena tadi temperaturnya trial, supaya kita mendapatkan berapa sih temperatur sesungguhnya untuk feed, kita lakukan metode Dulcich dengan cara mengubah-ubah temperatur yang 40 derajat ini sampai kita dapatkan total YF sama dengan 1. Oke, jadi ini nanti kamu totalnya ini di Dulcich harus sama dengan 1 dengan mengubah sel T tebak yang 40 derajat Celcius. Ini angkanya bebas, kamu bisa pakai 40, 10, 30, terserah.
sampai kamu gosik untuk mendapatkan total YF sama dengan 1. Nah, kalau di soal, tadi diketahui komposisinya itu hanya fit. Kita nggak tahu nanti propan itu di distilat berapa, propan itu di bottom berapa. Maka kita butuh satu data lagi, yaitu ini, asumsi distribusi distilat dan bottom. Saya berharap propan tadi kan light key, berarti dia akan ada di top, cenderung berada di top produk atau ada di overhead. Saya inginnya propan di top produk itu 96,5% dari feed. Dan N-butan saya pengennya 95% N-butan ada di feed. Maka nanti sisanya 3,5% dari propan akan ada di bottom dan 5% dari N-butan akan ada di overhead. Oke, tuliskan seperti ini lalu masukkan angka asumsi kita. Jadi sebetulnya nanti di perancangan kalian boleh menentukan misal ini 95, 90 terserah. Basisnya terserah asal ada data pendukung. Untuk sementara saya menggunakan N-propan, saya ingin 96,5% ada di overhead, 3,5% ada di bottom, sedangkan untuk N-butan saya inginnya dia 95% ada di bottom dan 5% ada di top produk. Oke, setelah tadi kita menentukan berapakah komposisi atau jumlah propan dan N-butan yang kita inginkan ada di distilat atau top produk dan di bottom, sekarang kita langsung hitung berapakah mol dari propan dan N-butan baik di distilat dan di bottom. Caranya adalah untuk yang mol propan di distilat dengan mengkalikan nih ya, persen komposisi komponen yang kita inginkan tadi dikalikan mol propan yang ada di feed. Lalu nanti untuk yang ada di bottom tinggal mol propan yang ada di feed dikurangi mol propan yang ada di distilat. Begitupun juga dengan yang N-butan. Tadi N-butan kita tentukan 95% ada di bottom. Berarti hitung yang sebelah sini dulu. 95% dikali mol butan yang ada di feed. Kemudian untuk mol butan yang ada di distilat, caranya adalah dengan mengkurangkan mol butan yang ada di feed dikurangi mol butan yang ada di bottom. Oke, jadi di sini simbol D dan E, simbol D dan B, D itu ada di distilat dan B adalah bottom product. Jangan lupa bahwa F sama dengan D plus B. Makanya kalau D-nya diketahui, B-nya bisa kamu cari dari F dikurangi D. Kalau B-nya yang diketahui, maka D-nya bisa dicari dari F min D. Kemudian cari perbandingan D per B-nya, jadi nanti ini dibagi ini, mol distilat dibagi mol bottom, cari log-nya, kemudian tuliskan ulang log alfa milik propan dan butan yang sudah dihitung di atas. Nih, sudah saya tulis di sini. Log alfanya sudah dihitung di atas. Kemudian dari data ini, buatlah grafik semacam ini. Sumbu Y-nya adalah log D per B. Jadi sumbu Y dapatnya dari sini ya. Ini adalah sumbu Y. Sedangkan sumbu X-nya adalah log alfa. Silakan buat kira-kira nanti bentuk grafiknya akan seperti ini. Kemudian setelah dapat grafik seperti ini, munculkan persamaan garisnya dan tuliskan slope juga intercept-nya. M mewakili slope dan C mewakili intercept. Dapatnya dari mana ya? Ini 4,7 di depan X itu adalah slope, di belakang X adalah intercept. Oke, setelah slope dan intercept kamu tuliskan di tabel yang sudah disediakan, kita akan memprediksi jumlah atau berapa mol dari N-pentan yang akan ada di distilat dan ada di bottom. Jadi tadi kita sudah membuat sebuah grafik, kemudian silakan dimunculkan persamaannya. Dari persamaan tersebut, kita akan memprediksi berapakah jumlah N-pentan
propan dan N-butan yang ada di distilat dan ada di bottom. Untuk N-butan dan propan sebetulnya tadi berapa jumlah di distilat dan bottomnya sudah dihitung ya di tabel yang atas. Tapi untuk N-pentan kan kita belum tahu. Nah, cara untuk mencari berapakah N-pentan yang ada di distilat dan di bottom, kita membutuhkan persamaan garis yang sudah ada di grafik. Untuk pengisian, jadi di sini kita akan menghitung dulu berapa mol N-pentannya dengan cara buat dulu tabelnya, kemudian isikan log alfa I yang sudah dihitung di atas, jadi pakai sama dengan saja. Kemudian cari log D per B-nya dengan cara, jadi tadi di persamaanmu itu kan Y sama dengan MX ditambah atau dikurangi C. Y-nya adalah log D per B, dan X-nya adalah log alfa. Sekarang, jika diketahui log alfa I, apakah kamu bisa menghitung log D per B? Jawabannya adalah bisa. Caranya menggunakan persamaan ini. Yang dicari yang log D per B. M-nya sudah ada di sini ya, M-nya. X-nya sudah ada di sini, ini. Lalu C-nya sudah ada di sini. Jadi untuk mencari log D per B tinggal sama dengan M dikali log alfa ditambah C. Hitung semua log D per B, kemudian silakan di antilog untuk mencari D per B-nya. Oke, setelah kamu dapat antilognya, setelah dapat D per B, carilah kilomol D-nya. Atau berapakah kilomol propan di distilat, berapakah kilomol N-butan di distilat, dan berapakah kilomol N-pentan di distilat. Caranya bagaimana? Caranya sudah saya tuliskan di bawah tabel, yaitu kilomol D sama dengan D per B dibagi 1 plus D per B dikali mol fit komponen. Jadi kalau mau cari punyanya pentan misal, maka nanti sama dengan D per B dibagi 1 ditambah D per B dikalikan mol pentan yang ada di fit. Oke, setelah kilomolnya semua sudah diketahui, cari totalnya, kemudian carilah fraksi mol dengan cara mol komponen dibagi mol total. Nah, setelah kita tahu berapakah komposisi masing-masing komponen di distilat, kita langsung bisa melakukan pengecekan pemilihan light dan heavy key. Jadi buat sebuah tabel, tuliskan komponen, lalu fraksi mol di feed, fraksi mol di distilat masing-masing komponen, kemudian silakan cari pakai rumus ini, mol distilat dikali fraksi mol dibagi mol feed dikali fraksi mol masing-masing komponen. Jika angka dari hasil pembagian ini berada pada range minus 0,01 sampai 1,01, maka nanti keterangan yang di sini akan muncul tulisan terdistribusi. Kalau di luar range, maka nanti tulisannya tidak terdistribusi atau non terdistribusi. Arti kata terdistribusi berarti nanti propan itu akan ada di top product dan ada di bottom product. Jadi distribusi itu mewakili bahwa komponen pasti muncul di top product dan bottom product. Kalau tulisannya di sini terdistribusi, maka pemilihan light key dan heavy key-mu sudah benar. Kenapa demikian? Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa key komponen itu ada dua, ada yang key komponen, ada yang non-key komponen. Key komponen dan non-key dibagi jadi dua.
Yang key komponen selalu ada di top product dan ada di bottom product. Sedangkan kalau non key itu hanya ada di salah satu, entah di top product, entah ada di bottom product. Sehingga kalau kamu mau pilih light key dan heavy key, otomatis kedua komponen tersebut harus ada di top product dan ada di bottom product. Sehingga untuk memastikan pemilihanmu sudah benar, cek apakah light key dan heavy keymu sudah terdistribusi. Kalau sudah terdistribusi, berarti pemilihannya sudah benar. Baik, untuk video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan dikerjakan Excel-nya menggunakan format yang sudah saya berikan. Selesaikan sampai pengecekan pemilihan light dan heavy key. Kemudian Excel-nya silakan di-submit, silakan diunggah ke LMS perancangan alat kelas kalian masing-masing. Terima kasih, selamat belajar dari rumah.